Yuk geng, buat kalian yang bingung nih menentukan jawara di dunia ngabers, top ngabers ini ya guys ya, motor-motor top ngabers. Mungkin kalian bisa lihat dulu video ini kalau kalian ingin memiliki salah satunya. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya, geng. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mencoba mengkomparasikan kedua jagoan dari setiap produk Yamaha dan Honda di kelas top tier ngabers ini, geng. Ya, buat teman-teman yang kaula muda, yang jiwanya muda, jiwa membara, seleranya bisa dikatakan suka otak-atik motor, suka otak-atik warna motor, ataupun suka nongkrong ngabers-ngabers, mungkin kalian bisa ataupun kalian sedang bingung nih, pilih mana nih, Vario 160 ataupun All New Aerox Alpha 2025. Mungkin kalian bisa menimbang-nimbang dulu pilihan kalian dengan menonton video ini. Ya, di video ini saya akan mencoba mengkomparasikan jagoan dari Yamaha dan jagoan dari Honda buat kalian yang sedang bingung. Ada All New Aerox Alpha 2025 dan Honda Vario 160. Di segmen apa ini namanya? Segmen komparasi ini mungkin ada beberapa bagian ya yang akan kita komparasikan. Mungkin di varian harga dulu untuk varian terendah ya. Di varian Aerox Alpha terendah itu, di varian standarnya itu Yamaha membandrolnya di harga 29,9 jutaan. Sedangkan untuk Vario, Honda itu membandrolnya di harga 27,35 jutaan. Dan untuk dimensinya, si Aerox ini lebih bisa dikatakan gambot, geng. Karena untuk dimensinya sendiri, Aerox ini punya panjang di 1980 mm kali lebarnya itu 710 mm dan tingginya itu di 1170 mm. Dan untuk beratnya sendiri emang lebih berat ini, 124 kg untuk yang varian standarnya. Dan untuk di area mesin ataupun kita beranjak ke Vario dulu ya. Untuk Vario sendiri dimensinya itu lebih kecil karena memiliki panjang di 1929 mm dengan lebarnya itu 679 mm dan tingginya itu 1080 mm. Untuk beratnya sendiri itu di 115 kg, terpaut 9 kg lebih berat si Aerox ternyata. Wah, lebih antep ini ya bahasanya guys ya. Dan untuk mesinnya sendiri, Vario membawa mesin 156,9 cc 4 langkah 4 ketup ESP Plus dengan pendingin cairan, mampu memuntahkan tenaga di 15,4 PS pada putaran 8.500 rpm. Sedangkan untuk Aerox, mereka itu membawa mesin 155 cc 4 langkah 4 katup berpendingin cairan SOHC dengan mesinnya itu berteknologi Blue Core dan VVA, mampu memuntahkan tenaga di 15,4 PS pada putaran 8.000 rpm. Ya, untuk mesin ataupun tenaganya ini bisa dikatakan cukup berimbang ya guys ya ternyata. Dan untuk kaki-kaki mungkin Aerox bisa lebih worth it karena dia itu menggunakan suspensi depan teleskopik 30 mm, dan untuk kaki-kaki ataupun rodanya itu menggunakan 110/80 dengan ring 14 di bagian depan dan 140/70 dengan ring 14 di bagian belakang. Sedangkan untuk Vario yang depan itu teleskopik sama dengan bannya itu 100/80 dengan ring 14, dan yang belakang itu 120/70 dengan ring 14. Untuk pengereman, Aerox udah menggunakan cakram depan dan belakang. Cuma untuk yang varian standar masih menggunakan suspensi biasa. Dan untuk suspensinya sendiri, Yamaha emang mengakui ini dibuat lebih sedikit agak lebih keras karena untuk menunjang performa yang bisa dikatakan untuk menunjang performa agar enggak geol-geol ataupun enggak terlalu nimbrung gitu ya. Jadi lebih stabil, lebih antep saat dibawa berkendara dan berakselerasi seperti itu. Dan untuk bagasinya sendiri Aerox jelas lebih unggul ya, karena untuk bagasinya sendiri yaitu di 24,5 liter, sedangkan untuk tangki BBM-nya di 5,5 liter.
Sedangkan untuk Vario itu bagasinya lebih kecil karena dia menggunakan deck rata. Jadi di bawah jok itu berbagi tempat ya dengan tangki BBM-nya. Untuk joknya sendiri ataupun bagasinya itu di 18,5 liter, sedangkan untuk BBM-nya, tangki BBM-nya di 5,5 liter. Dan untuk sistem penerangan sama-sama ya, keduanya itu udah full LED. Si Vario dilengkapi dengan DRL, untuk Aerox udah full LED dilengkapi dengan apa namanya? Dual Pro G ya. Jadi konsepnya udah seperti itu. Dan untuk desain dari lampunya yang satu yang Aerox itu kayak lebih serem, lebih sporty. Kalau untuk yang Vario kayaknya lebih sporty tapi dengan bentuk yang lebih kayak lebih formal seperti itu ya guys ya. Dan banyak yang mengatakan kalau Vario ini cukup effort ekstra untuk kalian memodifikasinya. Misalnya kalian untuk main warna ataupun mengganti beberapa part varian itu kayak lebih effort gitu loh geng. Jadi perlu usaha ekstra untuk membuat Vario ini terlihat lebih seger, terlihat lebih kece. Itu banyak yang mengatakan butuh sedikit effort lebih. Sedangkan untuk si Aerox banyak yang mengatakan ini lebih simple, dipoles sedikit, dipoles dengan dana pelajar, kasarannya seperti itu udah kelihatan oke. Dan ini merupakan suara dari beberapa usernya ya guys ya, yang mengatakan seperti itu. Dan untuk keunggulan di setiap produknya, mungkin ini di Vario dulu ya guys ya. Ini irit BBM karena menggunakan teknologi ESP+, mesinnya itu Honda mengklaimnya kuat, tapi kalian bisa simpulkan sendiri. Desainnya ergonomis dan bisa dikatakan lebih kaku, lebih formal, lebih ke apa ya? Pokoknya lebih ke situasi yang formal seperti itu. Udah dilengkapi dengan pengereman ABS di varian tertentu dan perlampuan udah LED. Dan untuk keunggulan lain mungkin harganya yang lebih kompetitif dan jaringan servisnya yang lebih luas. Untuk keunggulan lainnya mungkin untuk si Vario ini mungkin rangkanya ataupun bobot motor yang lebih ringan, jadi bisa memberikan efek irit, memberikan efek fun to riding mungkin seperti itu ya. Motornya itu lebih nurut untuk dibawa kelak-kelok seperti itu. Dan keunggulan dari Aerox mungkin dari desain yang futuristik, modern dan sporty, kapasitas bagasi yang lebih besar, cocok untuk buat kalian yang ingin bawa-bawa barang bawaan banyak, layar digital memudahkan pengguna, terus kendaraan, fitur dan keamanan yang oke punya. Dan buat teman-teman yang ingin ambil Aerox mungkin